sebetulnya channel kami adalah channel YouTube terbesar di Asia Tenggara untuk urusan entrepreneurship, kewirausahaan, sama pengembangan diri. Nah, visi kami mendirikan channel ini adalah 1% penduduk Indonesia harus menjadi pengusaha. Karena Indonesia ini keturunan pengusaha. Jumlah pengusahanya saat ini masih kurang dari 1%. Itu data dari Kadin sama HIPMI. Nah, elektronik ataupun televisi, surat kabar dan sebagainya, kurang pemberitaan tentang bahwa menjadi pengusaha itu perlu ada satu edukasi. Bagaimana edukasi yang baik, dan sebenarnya menjadi pengusaha itu tidak sulit kalau kita tahu cara. Cuman masalahnya nggak banyak pengusaha itu tergerak untuk menggerakkan sektor kewirausahaan di Indonesia. Nah, celakanya di Indonesia ini memang di bidang akademis seperti sekolah, kemudian kampus, memang sudah menggalakkan mata kuliah wirausaha. Tapi yang celakanya yang ngajar bukan seorang wirausaha. Yang ngajar itu cuma guru yang dipaksa ngajar wirausaha. Nah, menurut saya itu nggak kompeten. Ya, padahal kalau seandainya kalau guru matematika ngajar matematika ya wajar. Nah, guru fisika ngajar fisika wajar. Nah, ini kok bukan orang wirausaha tapi ngajar wirausaha. Karena tuntutan pemerintah. Nah, saya melihat ini sebagai salah satu peluang untuk bagaimana para pengusaha Indonesia saya juga menggerakkan untuk turut berbagi pada generasi masa depan bangsa. Karena sebuah negara itu salah satu sektor ekonomi yang paling kuat itu harus digerakkan dari sektor wirausaha. Nah, itu aja sih. Yang jadi kendala selama ini? Kendala saya selama ini adalah mindset mayoritas bangsa kita. Karena gini, bangsa kita ini kan bangsa besar. Penduduknya hampir 265 juta orang. Nah, mayoritas selama puluhan tahun bangsa kita ini kalau melihat mayoritas adalah satu sektor entertainment, hiburan. Jadi mereka cita-citanya ditanya pengen jadi apa, penyanyi dangdut gitu. Atau pengen jadi artis. Kemudian yang sering disorot adalah pejabat. Wah, saya pengen jadi seorang anggota dewan atau saya pengen nyalek. Nggak salah sih. Ya. Kemudian jadi figur apa yang sering ditampilkan di media itu akan ditiru dan dicontoh oleh mereka. Nah, sedangkan kembali lagi figur wirausaha yang ada itu cuma dilihat tapi sedikit sekali. Ya, kalaupun yang sukses mereka cuma paling ngomong ya sudah lu sukses so what gitu. Tapi nggak ada satu pengusaha yang tergerak untuk mengedukasi. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah mengedukasi. Bagaimana mengedukasi generasi milenial ke bawah di era industri 4.0. Industri 4.0 ini adalah sebuah industri yang berkaitan dengan AI, artificial intelligence, bagaimana dengan big data, zaman yang betul-betul serba cepat, serba informasi, serba teknologi. Tetapi bagaimana generasi milenial ini bingung. Bahkan sampai paling banyak pertanyaan adalah apakah saya ini masih perlu sekolah atau tidak untuk menjadi orang. Nah, edukator dalam hal ini itu guru. Nah, guru-guru itu yang ada di sekolah, bagaimana mereka itu bisa mengaplikasikan yang dimaui oleh pemerintah. Tapi sekali lagi kalau kita mengharapkan guru, ya mungkin kita masih butuh 20-30 tahun lagi untuk mengharapkan generasi masa depan bangsa ini bisa menjadi seperti yang dimaui pemerintah. Nah, oleh sebab itu kebetulan saya di bidang usaha sudah lebih dari 22 tahun. Kemudian saya juga punya 6 anak perusahaan di bawah CPN Group Holding Company. Nah, salah satu anak perusahaan saya itu adalah KK Indonesia, yang mana fokus kita adalah mengembangkan sektor wirausaha. Jadi artinya bagi Anda siapapun yang pengen punya usaha, kami sediakan usahanya. Kami sediakan usahanya, kami sediakan perusahaannya, kami sediakan produknya, izin kami sudah siapkan. Bahkan kami sudah siapkan pembimbingnya. Karena tantangan terbesar adalah nyetir mobil aja perlu pembimbing, masak aja perlu pembimbing, apalagi bisnis. Nah, seringkali bisa keliru dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu pembimbing harus kita siapkan. Semua mungkin kami satu-satunya di Indonesia yang siapkan pembimbing untuk dalam bisnis lengkap dengan platform bisnis yang sama. Nah, saya juga punya anak usaha yang lain seperti usaha interior, usaha spa, kemudian saya juga punya perusahaan media, saya juga punya beberapa sektor usaha yang lain. Tahun ini saya juga rencana nambah 2 perusahaan baru. Orang-orang pasti berkata, loh Pak Chandra kok hebat banget bisa punya banyak usaha. Saya sekali lagi Pak, background saya dari 22 tahun yang saya ini cuma seorang guru. Saya nggak ada background bisnis sama sekali. Tapi karena saya melihat bahwa bisnis itu tidak sesulit seperti yang diberitakan oleh media atau orang-orang yang mengatakan. Nah, sedangkan saya tergerak untuk
mengedukasi generasi milenial ataupun generasi Z yang lahir tahun 95 ke atas bahwa bisnis itu tidak sulit. Nah itu aja sih. Target sampai akhir tahun ini gimana? Jadi target sebagai contoh, salah satu seminar yang kami adakan saat ini di Surabaya, kami punya 55 cabang di Indonesia yang tersebar di 27 provinsi saat ini. Target saya akhir tahun ini yang bisa ikut seminar kita sekitar 1.000 wirausahawan baru. Nah, memang goal 1% itu masih cukup jauh. Tetapi sampai saat ini mitra bisnis yang sedang kami kembangkan saat ini di Indonesia jumlahnya sudah hampir mencapai 1 juta orang. Ya, memang namanya bisnis itu bukan kayak karyawan Pak. Ada gaji pasti bisa diikat, tercatat resmi. Mitra bisnis itu kadang kalau dia down, dia mungkin bisa cari usaha yang lain. Tapi artinya 1 juta orang ini sedang kami kembangkan. Dan target saya sampai akhir tahun ini kami bisa mengembangkan sampai 500.000 orang. Jadi 1,5 juta. Nah, sehingga perusahaan kami juga rencananya mau go public tahun 2025. 2025 ya target kita, harapan kita sih go 1% ini tercapai di 2025, yaitu 2,6 juta orang. Itu harapan. Saran kepada orang yang pernah dilatih dan pegawai Bapak semuanya itu apa? Mitra bisnis ya, Ya, bukan pegawai ya. Nah, kalau pegawai mungkin di 5-6 usaha yang lain, karyawan saya. Saran saya ini cuma satu, pebisnis itu kuncinya nomor 1 adalah pola pikirnya. Karena pola pikir pebisnis sama pola pikir karyawan itu nggak sama. Kalau karyawan ini kan yang penting saya setiap bulan dapat gaji pasti, ya. Jadi supaya cicilan saya pasti, pengeluaran saya sudah pasti. Nah, pola pikir pasti ini sudah melekat di masyarakat bangsa Indonesia secara ini tantangan terbesar. Nah, padahal kalau mau jadi pebisnis itu pola pikirnya ada yang sesuatu yang sifatnya tidak pasti karena nggak ada yang gaji kamu. Yang gaji kamu adalah dagangan kamu gitu. Jadi kamu harus rajin berdagang, rajin berjualan, ya, rajin memotivasi diri. Karena pebisnis itu nggak ada yang memotivasi, nggak ada bos lagi, bosnya adalah diri kamu sendiri. Jadi saran saya segeralah mandiri, ya, punya mindset yang positif, punya mindset wirausaha yang bagus. Ini saya bisnis kamu akan berkembang suatu hari. Ya.